Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan terkait dengan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Wa dufina yaum ats-tsulatsa hina zalat asy-syams. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan pada hari Selasa ketika matahari sudah tergelincir, artinya hari Selasa ketika masuk waktu zuhur. Wa qila lailatul arbi'a, dan sebahagian ahli sejarah memberikan informasi, mengambil kesimpulan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dikuburkan pada malam Rabu, jadi Selasa malamnya. Padahal kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Senin pagi, duha yaumul itsnin, Senin pagi sudah meninggal alaihi salatu wassalam. Beliau telah wafat. Tapi kenapa kok baru dikuburkan hari Selasa siang paling cepatnya, dan paling lambatnya adalah Selasa malam? Di balik kisah ini pun terdapat pelajaran yang sangat penting untuk kita ketahui. Nabi alaihi salatu wassalam wafat di kota Al-Madinah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok pemimpin kaum muslimin ketika itu, amirnya. Semua ucapan beliau akan dilakukan oleh para sahabat. Maka ketika beliau alaihi salatu wasallam wafat, muslimin yang ada di situ, para sahabat yang ada di kota Al-Madinah sedikit gaduh, siapa yang akan menggantikan posisi Nabi alaihi salatu wasallam? Siapa yang akan menjadi seorang yang akan didengarkan nasihatnya, akan didengarkan fatwanya, akan didengarkan jawaban-jawabannya, yang menjadi marja'iyah, yang menjadi sosok rujukan umat Islam yang ada di dunia ketika itu, bukan hanya di kota Al-Madinah. Maka itu memakan waktu. Jadi setelah kegaduhan selesai antara yang mendebat Nabi telah meninggal ataukah belum, itu sudah tuntas. Umar bin Khattab pun sudah meyakini bahwa Nabi SAW telah wafat. Masuk kepada kegaduhan berikutnya, siapa yang akan menggantikan sosok Nabi SAW? Kita mengetahui khotifillah yarhamukumullah bahwa Nabi SAW berada di kota Al-Madinah. Dalam tanda kutip beliau adalah tamu. Orang-orang Al-Madinah, ahli Madinah adalah orang-orang yang asli, berasal dari kampung halaman mereka, yang berasal dari kota Al-Madinah. Beliau SAW dari kota Mekah. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq dari kota Mekah asalnya. Demikian pula Umar bin Khattab dari kota Mekah asalnya. Ini semuanya tamu yang nantinya akan dikenal dengan nama Al-Muhajirun wal Ansar. Para sahabat Nabi terbagi menjadi dua golongan. Ada Al-Muhajirun, yaitu orang-orang yang ikut berhijrah bersama Nabi SAW dari kota Mekah menuju kota Al-Madinah, dan ada Al-Ansar selaku tuan rumah, yaitu mereka yang berada dan berasal dari kampung halamannya mereka, yaitu kota Al-Madinah. Maka kaum Ansar memiliki pendapat bahwa salah satu dari mereka lah yang pantas untuk menggantikan sosok Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara para sahabat dari kalangan muhajirin sudah seakan-akan bersepakat bahwa yang berhak untuk menggantikan sosok Nabi alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sudah jelas kemuliaannya beliau alaihi salatu wassalam, sudah jelas posisi beliau di samping Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan masuk ke dalam hadis ketika beliau alaihi salatu wassalam masih hidup. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, alaikum bisunnati, ini salah satu wasiat juga, salah satu nasihat Nabi sebelum beliau wafat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dan wajib pula atas kalian untuk berpegang teguh dengan ajarannya para khulafa ar-rasyidin yang akan hidup setelahku. Khulafa ar-rasyidin, siapa ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain telah menyatakan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang bisa menggantikan aku. Tapi Ansar selaku tuan rumah kurang menerima, karena Nabi SAW telah wafat. Nggak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai seorang rujukan. Ketika gaduh, ketika ribut, Nabi SAW masih hidup, mudah mereka mengunjungi rumah Nabi SAW, selesai urusannya, dihukumi langsung oleh Nabi
engkau yang benar, engkau yang salah. Engkau meminta maaf kepada si fulan, selesai. Ini bingung, siapa yang akan menyelesaikan? Kaum Ansar merasa berhak karena mereka lah tuan rumah. Muhajirin juga merasa bahwa Nabi SAW telah menyiapkan sosok Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya kaum Ansar memiliki perkumpulan khusus. Siapa di antara mereka yang akan menggantikan Nabi SAW? Dengan penuh kerendah hatian, sosok Abu Bakar As-Siddiq mendatangi perkumpulan Ansar tersebut, ingin mencari sebuah solusi dari kegaduhan yang ada. Bahkan sebagian Ansar telah mendapatkan informasi bahwa Abu Bakar As-Siddiq lah yang akan menerima khilafah setelah meninggalnya Nabi SAW. Mereka menolak. Kaum Ansar tidak mau membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Yang akhirnya kaum Ansar memiliki satu solusi, kata mereka. Dari kami ada sebagai khalifah dan dari kalian pun ada sebagai khalifah. Artinya Muhajirin ada salah seorang perwakilannya menjadi khalifah dan kaum Ansar pun ada seseorang perwakilannya menjadi khalifah. Sama-sama menjadi khalifah. Maka di sini dinyatakan oleh sebahagian para sahabat, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, tidak mungkin ada dua pemimpin, ada dua khalifah dalam satu perkumpulan, dalam satu negara, karena akan rusak. Sebagaimana khalifah yang pertama menginginkan keputusan ini, khalifah yang lain menginginkan keputusan yang lain, akan rusak sama sekali, tidak akan mungkin. Dan ini tajrubah, pengalaman-pengalaman yang telah ada di masa-masa yang lalu. Maka singkat cerita, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah memberikan wasiat bahwa yang akan meneruskan tahta khilafah kepemimpinan sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Dikuatkan lagi pendapat tersebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Dengan kewibawaan sosok Umar, dengan kebijaksanaan sosok Umar yang dikenal oleh kaum Ansar, maka singkat cerita mereka pun memberikan tahta khilafah kepemimpinan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Proses inilah, ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, proses inilah yang membuat lama baginda Nabi alaihi salatu wassalam dikebumikan, dikuburkan. Kemudian belum selesai, kegaduhan yang berikutnya pun ada. Siapa yang akan memandikan sosok baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Karena baginda Nabi alaihi salatu wassalam sosok mulia. Siapa yang akan memandikan beliau? Apakah istri-istri beliau? Apakah Abu Bakar As-Siddiq mertua beliau? Apakah Umar bin Khattab? Ataukah sahabat-sahabat beliau secara umum, kibarus sahabat? Terjadi lagi diskusi. Siapa yang kira-kira akan memandikan sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terkait dengan pembahasan ini biidznillah taala akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang.